Kerusakan yang dia dapatkan tatkala cinta dunia adalah selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak lancar. Yang di dalam otaknya cuma ada dunia, dunia dan dunia, selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak becus. Itu pasti. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha dunya akbar hammih." Siapa yang menjadikan dunia tekadnya yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan usahanya dan menjadikan kefakirannya di depan kedua matanya. Selalu seperti itu. Dan tidak didatangkan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Wa man asbahal akhiratu akbar hammih. Siapa yang menjadikan akhirat adalah tekad utamanya, Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dan Allah akan mengumpulkan, menguatkan usahanya. Padahal usahanya sedikit, Pak. Usahanya sedikit padahal. Makanya Rasulullah SAW kan berpesan kepada kita ketika kita bekerja untuk dunia. Beliau mengatakan, takwa kepada Allah, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, dan usaha yang baik. Dan takwa mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan usaha itu. Ingin tahu contohnya? Contoh nyata. Orang yang bertakwa dengan usaha yang sedikit akan menghasilkan yang banyak. Usahanya sedikit. Bahkan mungkin secara kasat mata, secara ilmu perdagangan tidak mendatangkan apa-apa. Lihat Maryam alaihissalam. Maryam ketika sudah melahirkan, atas kesabaran beliau mendapatkan takdir Allah. Beliau harus puasa. Beliau harus tidak berbicara dengan orang. Beliau harus dituduh sebagai wanita pezina. Tapi beliau sabar. Takwa kepada Allah. Ahli ibadah kepada Allah. Tatkala sudah melahirkan, diusir dari kampungnya, kemudian membawa bayinya. Orang yang baru melahirkan itu lemah. Lemah selemah-lemahnya. Bahkan harus kadang-kadang istirahat beberapa jam. Baru bisa memelekkan mata. Baru bisa sadar dibicarai. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan. Dengan takwa, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wanita yang lemah tersebut, yang baru melahirkan tersebut, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, goyangkan pokok pohon kurma. Di akar digoyang. Enggak akan bisa. Tergoyang pun enggak. Bidhid'in nakhlah. Tetapi akan turun, jatuh buah-buahan kurma yang masak. Begitu ketika ketakwaan dibarengi dengan usaha. Porsi takwa lebih besar dibandingkan usaha akan mendatangkan hasil yang besar. Dan kenapa turun rutab? Dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makanan yang paling bermanfaat untuk wanita yang menyusui. Lihat, subhanallah, ini pelajaran menarik para ikhwah. Orang yang usaha dibarengi dengan takwa, takwa porsinya lebih besar dibandingkan usahanya. Dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang memang cocok untuk dia. Ini indahnya orang yang selalu kehidupannya ingat akhirat, bukan hanya cinta dunia.